Beberapa hari terakhir ini saya cukup sering menemukan berita tentang haji secara random di berbagai media. Ya, mulai dari Torik yang 2 bulan udah haji, banyak artis yang berangkat haji tahun ini, ribuan orang meninggal karena udara yang sangat panas di sana, anggota DPR bercanda soal Torik, dan seterusnya. Fenomena haji di Indonesia ini menjadi menarik untuk diamati, selain karena Indonesia menjadi salah satu penyumbang terbesar jamaah di dunia. Mungkin Indonesia satu-satunya negara yang kalau jamaahnya pulang itu diberi gelar. Konon kabarnya pemberian gelar ini peninggalan kolonial supaya Belanda bisa nge-track dengan mudah orang-orang yang berpotensi melakukan pemberontakan setelah pulang dari haji. Gitu katanya. Nah, dari jamaah yang cukup besar ini, saya kadang tuh penasaran apa sih yang mendorong mereka untuk cepet-cepetan berlomba-lomba menuju ke sana. Karena sebagai ibadah penutup, ibadah penyempurna, menurut saya, sekali lagi menurut saya loh ya, ini nggak bisa sembarangan. Nggak bisa asal lu punya duit, lu bisa berangkat. Apalagi sekarang tuh ada jalur khusus Haji Furoda yang biayanya ratusan juta, dan lu bisa langsung berangkat. Sekali lagi, menurut saya ini bukan soal duit, ini soal esensi. Oke, gini, saya bahas. Ada salah satu ritual yang mungkin semua orang udah pada tahu ya ketika musim haji tiba, yaitu ritual tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Gerakan ini katanya ada filosofi dan maknanya. Nah, kali ini saya pengen ngasih satu perspektif tentang tawaf dilihat dari sudut pandang psikologi. Yang mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa relate dengan semua orang, termasuk buat kalian yang bukan muslim. Gini teman-teman, kenapa tawaf itu dilakukan sebanyak 7 putaran? Jadi manusia itu sebenarnya punya 7 indera. 5 indera yang selama ini udah kalian tahu semua. 2 yang lain itu nggak banyak orang tahu dan seringkali diabaikan. Kalaupun ada yang peduli dengan 2 indera ini, biasanya hanya pada saat anak masih kecil, dikasih terapi-terapi tertentu. Nah, ketika seorang anak udah mulai tumbuh dewasa, indera ini seringkali nggak dilatih dan dibiarkan hilang gitu aja. Nama indera ini adalah vestibular dan proprioception. Dalam ilmu psikologi, vestibular ini fungsinya untuk keseimbangan. Vestibular yang nggak terlatih akan bikin seseorang lebih sering mabuk dalam perjalanan, nggak bisa diem, maunya gerak terus, dan suka nggak stabil dalam menjalankan apapun di aktivitas sehari-hari. Sementara proprioception ini fungsinya adalah untuk kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Ketika indera ini nggak terlatih, orang tuh nggak bisa memperkirakan sejauh apa dan sebesar apa energi yang mereka harus keluarkan untuk merespon sesuatu. Sehingga orang-orang yang proprioceptionnya tidak terlatih, ini cenderung akan lebih cepat lelah secara emosional dan mental dalam menghadapi dinamika hidup yang selalu naik turun dan tidak bisa diprediksi ke depannya. Dari sini saya yakin kalian udah paham maksudnya, bahwa dari satu ritual tawaf saja kita bisa belajar bareng-bareng. Kepulangan seseorang dari ibadah haji, harusnya dia nggak hanya membawa cerita tentang takjubnya mata melihat Ka'bah, telinga yang selalu mendengar doa-doa, lidah yang merasakan segarnya air zam-zam, dan seluruh kulit yang bergetar karena energi yang besar di sana. Tapi minimal, dia juga pulang membawa esensi menjadi pribadi yang lebih seimbang dan peka dengan sekitar. Makanya kadang saya ironis aja ketika ngelihat ada orang yang pulang dari ibadah haji, bahkan mungkin dia udah berkali-kali haji, tapi hubungannya dengan lingkungan nggak baik, hubungan dengan keluarganya berantakan. Entah karena nggak bisa menyeimbangkan ego, nggak bijaksana, atau mungkin karena mereka tidak peka dengan keadaan dan masalah yang sedang terjadi. Lalu yang berikutnya, kenapa arah putarannya ke kiri atau counterclockwise? Kalau dipikir-pikir, sebetulnya perjalanan ke Mekah itu bukan perjalanan menuju, tapi perjalanan kembali. Untuk ngasih tahu kita dari mana asal mula kita dan kemana kita akan kembali nantinya. So, menurut saya nih ya, secara hakikat, sebenarnya semua orang bisa berhaji, asalkan mereka tahu cara kembali. Ya, haji adalah perjalanan kembali yang penuh dengan esensi, bukan perjalanan materi untuk mengejar status duniawi. Untuk kalian yang belum pernah ke sana, semoga suatu saat dimampukan. Buat kalian yang sudah diberi kesempatan menginjakkan kaki ke tanah suci, syukuri. Jangan pernah merasa lebih tinggi dari orang lain, karena ketika kita tidak paham esensi, bisa saja Tuhan menganggap perjalanan kita hanya sebagai rekreasi.